sini kami akan sedikit menjelaskan tentang full costing atau metode biaya penuh. Metode ini menganggap semua biaya yang terkait dengan proses produksi, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap, sebagai bagian dari harga pokok produk. Full costing umum digunakan untuk pelaporan keuangan eksternal, misalnya seperti laporan kepada pemegang saham atau pemerintah. Karena sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, GAAP atau PSAK. Biaya yang dimasukkan ke harga pokok produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yaitu material utama yang langsung menjadi bagian dari produk. Contohnya seperti kain untuk baju. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang langsung terlibat dalam pembuatan produk. Contohnya seperti upah penjahit baju. Selanjutnya ada yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel, yang dimana ini biaya tidak langsung yang berubah seiring volume produksi. Contohnya seperti listrik mesin jahit yang makin banyak kalau produksi makin banyak. Selanjutnya yang keempat ada biaya overhead pabrik tetap, biaya tidak langsung yang jumlahnya cenderung tetap meskipun volume produksi berubah. Contohnya seperti sewa gedung pabrik dan gaji mandor pabrik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode full costing, yang dimana itu kelebihannya memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai total biaya produksi suatu produk. Sedangkan kekurangan yang dimiliki full costing itu bisa menyebabkan penumpukan biaya di persediaan jika produk yang diproduksi lebih banyak dari yang terjual, yang bisa mengaburkan analisis kinerja manajerial jangka pendek. Selanjutnya ada variable costing atau metode biaya variabel. Metode ini hanya menganggap biaya-biaya variabel saja sebagai bagian dari harga pokok produk. Biaya tetap, baik itu biaya tetap produksi maupun biaya tetap non produksi, diperlakukan sebagai biaya periode atau expense yang dibebankan langsung pada periode terjadinya, bukan melekat pada produk. Variable costing lebih sering digunakan untuk pengambilan keputusan internal oleh manajemen, seperti analisis titik impas atau break-even point, penetapan harga khusus, atau evaluasi kinerja segmen. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode variable costing tersebut. Kelebihan dari metode variable costing yaitu laba yang dihasilkan lebih mencerminkan volume penjualan, bukan volume produksi. Ini membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik terkait volume produksi dan penentuan harga. Selanjutnya ada kekurangan dari variable costing, yaitu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk pelaporan eksternal, sehingga laporan keuangan harus disesuaikan jika ingin diserahkan kepada pihak luar. Selanjutnya biaya yang dimasukkan ke harga pokok produk. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan biaya yang tidak dimasukkan ke harga pokok produk atau diperlakukan sebagai biaya periode, yaitu yang pertama biaya overhead pabrik tetap, yang kedua biaya pemasaran tetap, contohnya seperti gaji manajer pemasaran, dan yang terakhir ada biaya administrasi dan umum tetap, contohnya seperti gaji staf akuntansi. Di sini kami akan membacakan hasil laporan wawancara UMKM yang dimana kami mewawancarai Bakso Malang. Lama usaha sudah didirikan selama 7 tahun. Lokasi bertepatan di seberang pintu 2 USU. Selanjutnya ada bahan baku. Yang pertama bawang putih 1 kg dengan harga 28.000. Yang kedua merica seharga 10.000. Yang ketiga garam sebanyak 1 kg dengan harga 23.000. Yang keempat ada gula pasir sebanyak 1 kg dengan harga 23.000. Yang kelima tepung sagu 5 kg dengan harga 100.000. Yang keenam tepung terigu 5 kg dengan harga 60.000. Yang ketujuh bumbu penyedap dengan harga 15.000. Yang kedelapan kecap manis dengan harga 50.000. Yang kesembilan kecap asin dengan harga 14.000. Yang ke-10 minyak wijen dengan harga 30.000. Dan yang terakhir ada daging ayam dengan harga 60.000.
Selanjutnya ada bahan penolong. Yang pertama, es batu seharga 20.000. Kedua, kaldu ayam seharga 30.000. Ketiga, bawang goreng seharga 80.000. Keempat, daun bawang seharga 25.000. Kelima, saus sambal seharga 28.000. Keenam, jeruk nipis seharga 15.000. Ketujuh, mie bihun seharga 60.000 dan air. Selanjutnya, alat yang digunakan. Yang pertama ada alat masak, ada panci besar untuk merebus bakso, wajan untuk menggoreng bakso, kuali untuk merebus kaldu, kompor untuk memasak bakso. Yang kedua, alat pengolahan, ada mesin giling daging, mesin pencetak bakso, alat pengaduk, alat penggiling. Yang ketiga, ada alat penyajian, ada mangkuk, sendok, garpu, piring. Yang keempat, alat lainnya seperti timbangan untuk mengukur bahan, pengukur suhu untuk mengukur suhu air, alat pengemas untuk mengemas bakso, dan kulkas untuk menyimpan bakso. Yang terakhir, pendapatan dan keuntungan. Jika satu mangkok bakso dijual dengan harga Rp15.000 dan satu hari itu terjual 70 mangkok, Rp15.000 dikali 70 mangkok, yaitu Rp1.050.000. Pengeluaran per hari bisa mencapai Rp671.000, sehingga laba yang diperoleh yaitu dari pendapatan Rp1.050.000 dikurangi dengan pengeluaran per hari Rp671.000 sama dengan Rp379.000.